Koperasi selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia. Kini konsep ini dikembangkan dalam skala yang lebih luas melalui pembentukan koperasi desa, kelurahan merah putih atau KDKMP yang dirancang sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Dalam konsep yang diperkenalkan pemerintah, KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam. Koperasi ini akan menjadi pusat layanan ekonomi yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu ekosistem. Di dalamnya akan tersedia kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, fasilitas logistik, gudang penyimpanan, serta ruang pendingin untuk menjaga kualitas hasil produksi masyarakat. Keberadaan fasilitas ini diharapkan mempermudah masyarakat desa memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok, layanan kesehatan dasar, serta dukungan usaha yang selama ini belum merata tersedia di berbagai wilayah. KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota. Akan ada logistik desa, akan ada gudang, akan ada cold storage, ruang pendingin, supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak. Selain memperkuat layanan masyarakat, pemerintah memproyeksikan KDKMP akan menghasilkan dampak ekonomi yang besar. Program ini diperkirakan mampu menciptakan perputaran uang mencapai 223 triliun rupiah setiap tahun yang beredar di desa-desa di Indonesia. Perputaran ekonomi ini diharapkan tidak terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi besar, melainkan berkembang langsung di tingkat desa sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Pemerintah juga menyiapkan KDKMP sebagai jalur utama penyaluran berbagai barang subsidi. Melalui mekanisme ini, distribusi subsidi diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. Langkah ini juga ditujukan untuk menutup celah penyalahgunaan barang subsidi yang selama ini masih terjadi dalam berbagai bentuk distribusi. Saudara-saudara, saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui koperasi Desa Merah Putih. Harus. Saya katakan ini harus. Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan. Supaya yang membutuhkan dialah yang terima. KDKMP merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem koperasi modern berbasis digital yang memperkuat ketahanan pangan, layanan pembiayaan masyarakat, serta pelayanan kesehatan di tingkat desa. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pengembangan koperasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu menjangkau hingga lapisan masyarakat paling bawah. Belajar di luar negeri menjadi impian banyak pelajar Indonesia. Namun bagi Aurel, perjalanan akademik ke Australia memiliki tujuan yang lebih besar. Siswi SMA Pradita Dirgantara ini ingin memperdalam ilmu pengetahuan agar kelak dapat berkontribusi dalam pengembangan pengobatan kanker di Indonesia. Keinginan ini telah tumbuh sejak ia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sejak itu Aurel memandang pendidikan luar negeri sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan, memperdalam kemampuan riset, sekaligus mempersiapkan diri agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setelah menyelesaikan studinya. Langkah menuju cita-cita ini kini semakin dekat setelah Aurel diterima di University of Queensland, Australia melalui program beasiswa Garuda.
Di kampus ini ia akan menempuh pendidikan pada jurusan Biochemistry and Molecular Biology, bidang ilmu yang menjadi fondasi penting dalam penelitian kesehatan modern. Pilihan bidang studi ini berangkat dari ketertarikannya terhadap dunia sains, khususnya penelitian yang berhubungan dengan kesehatan manusia. Aurel menaruh perhatian pada berbagai tantangan kesehatan yang masih dihadapi di Indonesia, terutama tingginya kasus penyakit kanker. Meski demikian, perjalanan menuju kampus impian itu tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala terbesar yang sempat dihadapi Aurel adalah biaya pendidikan luar negeri yang relatif tinggi dan kerap menjadi hambatan bagi banyak pelajar Indonesia. Dalam kondisi ini, program beasiswa Garuda menjadi titik penting yang membuka jalan bagi terwujudnya impian ini. Dukungan pembiayaan yang diberikan memungkinkan Aurel melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya studi yang besar. Kesempatan itu juga dimanfaatkannya untuk terus mengembangkan kemampuan diri, memperluas wawasan, serta meningkatkan keterampilan akademik agar dapat memberikan hasil terbaik selama menjalani pendidikan di Australia. Memikirkan setelah kuliah nanti aku ingin berkontribusi di bidang pengobatan atau zaman sekarang itu lebih ke pengembangan pengobatan presisi yang setiap orang itu unik tergantung dengan genetik masing-masing orang, dan aku ingin mengembangkan di bagian situ khususnya di penyakit kanker karena penyakit kanker masih sangat marak terjadi di Indonesia. Saya ingin mengeksplorasi diri dan meningkatkan skill dan wawasan saya sebaik-baiknya supaya saya bisa membanggakan orang tua dan juga saya bisa berkontribusi di Indonesia. Jadi dengan beasiswa ini saya sangat bersyukur karena saya bisa kuliah di luar negeri dengan bisa dibilang gratis. Program ini sangat-sangat membantu siswa-siswa di Indonesia yang mempunyai potensi namun mungkin masih mempunyai keterbatasan untuk bisa kuliah di luar negeri, tapi karena program ini siswa-siswa yang berpotensi ini bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan diri dengan kuliah di luar negeri dan kembali ke Indonesia untuk berkontribusi untuk masa depan Indonesia. Terima kasih banyak untuk Pak Presiden Prabowo dan juga pemerintah lainnya. Saya sangat berterima kasih dan sangat bersyukur dengan adanya program beasiswa Garuda ini. Aurel berharap kesempatan yang diterimanya dapat membuka jalan bagi lebih banyak pelajar Indonesia untuk mengakses pendidikan global. Menurutnya masih banyak siswa berprestasi yang memiliki potensi besar namun memiliki keterbatasan biaya untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Dan pemirsa, rangkaian laporan agenda Presiden dan program pemerintah telah tuntas kami sajikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan Jendela Istana dan jangan lupa untuk menyimak kembali esok di jam yang sama. Tentunya saya Rafa Uluko beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.